Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Rojatul Fiatoni, kelas 3D Prodi PIAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemerolehan bahasa pertama dan kedua pada anak usia dini. Pemerolehan bahasa itu ada dua pengertian mengenai pemerolehan bahasa pertama, yakni bahasa mempunyai permulaan yang mendadak atau tiba-tiba. Nah, maksudnya itu kedua pemerolehan bahasa memiliki suatu permulaan yang gradual, yang muncul dari prestasi-prestasi motorik, sosial, dan kognitif pralinguistik, sehingga dapat dikatakan mempunyai ciri kesinambungan, memiliki suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari ucapan satu kata yang sederhana menuju gabungan kata yang lebih rumit. Nah, pemerolehan bahasa berasal dari istilah Inggris acquisition, yaitu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural ketika anak belajar bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Proses anak mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal. Nah, lalu di sini ada menurut Kiparsky Tarigan 1986, pemerolehan bahasa merupakan proses yang dipergunakan oleh anak-anak untuk menyesuaikan serangkaian hipotesis yang makin bertambah rumit atau teori-teori yang masih terpendam atau tersembunyi yang mungkin sekali terjadi dengan ucapan-ucapan orang tuanya, sampai dia memilih berdasarkan suatu ukuran atau dari bahasa tersebut. Nah, selanjutnya berdasarkan beberapa pengertian tersebut, pengertian yang udah saya jabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa adalah proses. Selanjutnya, pemerolehan bahasa pertama atau B1 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya seperti keluarga dan masyarakat lingkungan. Pemerolehan bahasa pertama atau B1 terjadi bila anak yang sejak semula tanpa bahasa kini telah memperoleh satu bahasa. Pada masa pemerolehan bahasa anak lebih mengarah pada fungsi komunikasi daripada bentuk bahasanya, dan melalui proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal. Pemerolehan bahasa pertama sangat berpengaruh pada kognitif dan perkembangan sosial anak. Nah, bahasa pertamanya mempunyai peranan penting dalam pengembangan bahasa selanjutnya. Hasil penelitian Dulay Bird dan Carson 1982 mengatakan bahwa bahasa pertama merupakan faktor utama dalam proses pemerolehan bahasa kedua. Menurut teori behavioristik Watson dan Skinner, kebiasaan diulangi biar lebih jelas. Menurut teori behavioristik Watson dan Skinner, kebiasaan lama masuk dalam cara belajar kebiasaan baru. Kebiasaan lama masuk ke dalam kebiasaan belajar baru. Yang berarti bahasa pertama mempengaruhi pembelajaran untuk bahasa yang kedua. Selanjutnya lanjut ke bahasa kedua. Selanjutnya di sini ada pemerolehan bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa yang digunakan anak setelah ia menguasai bahasa pertamanya. Pemerolehan bahasa kedua merupakan pemerolehan bahasa yang kompleks yang bertahap, baik yang dialami oleh anak maupun orang dewasa, baik bahasa lisan maupun tulisan. Ellis pada 1989 menyatakan bahwa memperoleh bahasa kedua merupakan proses yang kompleks dan mencakup banyak faktor yang saling berhubungan. Ada 3 macam pengaruh proses belajar bahasa kedua, yaitu di sini ada pengaruh pada urutan kata dan karena proses penerjemahan, pengaruh pada morfem terikat, dan pengaruh bahasa pertama walaupun pengaruh isi sangat lemah atau kecil. Kemudian di sini ada beberapa tahapan untuk mendapatkan bahasa pertama dan kedua.
Nah, di sini selanjutnya ada tahap pralinguistik 1, meraban. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 0 sampai 6. 0 sampai 6 bulan. Bayi mulai mengeluarkan bunyi-bunyi dalam bentuk teriakan, rengekan. Bunyi yang dikeluarkan mirip dengan bunyi vokal atau konsonan. Tuh, a, ya seperti itulah. Kemudian kecenderungan bunyi yang dikeluarkan bersifat universal, yaitu bunyi yang dikeluarkan bayi sama di seluruh dunia. Jadi nggak ada beda nih dari satu bayi atau bayi yang lainnya mengeluarkan bahasa yang berbeda. Jadi sama aja bahasanya seperti itu. Selanjutnya ada tahap pralinguistik 2. Tahap ini berlangsung ketika usia anak sekitar 6 sampai 12 bulan. Bunyi yang dihasilkan sama, tapi kita sudah bisa membedakan maksud anak. Anak sudah menghasilkan konsonan dan vokal. Jadi kita bisa ngerti tuh, udah mulai ngerti apa yang dimaukan, apa yang diinginkan oleh anak, kita sudah mulai mengerti. Selanjutnya tahap 1 kata. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia antara 12 sampai 18 bulan. Ujaran-ujaran mengandung kata-kata tunggal yang diucapkan anak mengacu pada benda-benda yang dijumpai sehari-hari. Pada tahap ini, anak mulai mengerti bahwa bunyi ujar berkaitan dengan makna dan mulai mengucapkan kata-kata pertama. Kecenderungan anak hanya menguasai satu kata dan umumnya anak mudah mengucapkan vokal. Jadi udah bisa mengucapkan kata-kata vokal atau huruf-huruf vokal, anak sudah bisa. Selanjutnya tahap kedua kata. Tahap 2 kata. Tahap ini berlangsung sekitar pada tahap ini anak mulai menghasilkan ujaran kata ganda. Anak mulai mampu berbicara panjang. Anak juga mulai mampu berbicara terhadap banyak objek. Jadi kosakata anak berkembang dengan pesat mencapai ratusan kata dan cara mengucapkan kata-kata semakin mirip dengan kata orang dewasa atau cara orang dewasa mengucapkan kata tersebut. Biasanya, nah di tahap 2 kata ini, tahap ini berlangsung ketika anak berusia 18 sampai 20, diulang ya. Anak mampu mengucapkan kata dengan baik dan tersusun rapi pada usia 18 sampai 20 bulan. Ujaran-ujaran yang terdiri atas 2 kata muncul seperti mama, mam atau dan num susu gitu. Anak udah bisa kayak setengah-setengah bicara gitu. Selanjutnya tahap pengembangan gramatikal. Pada tahap ini anak mulai menghasilkan ujaran kata ganda. Anak mulai mampu berbicara panjang. Anak juga mulai mampu berbicara tahap banyak objek. Kosakata ini berkembang dengan pesat mencapai ratusan kata dan cara pengucapan kata-kata semakin mirip dengan orang dewasa. Seperti yang tadi saya bilang nih, biasanya anak cenderung banyak bertanya yang ingin diketahuinya. Kayak apa yang dilihat itu dia akan bertanya. Nah, pada usia ini kita harus memberikan jawaban tapi dengan logika. Kita harus lebih pintar daripada anak sehingga kita tidak memberikan pengetahuan yang salah kepada anak. Selanjutnya ada cara pemerolehan bahasa kedua pada anak. Pemerolehan bahasa kedua secara terpimpin adalah yang diajarkan kepada pelajar dengan menyajikan materi yang sudah dipahami. Materi bergantung pada kriteria yang ditentukan oleh guru. Strategi yang dipakai oleh seorang guru sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang dianggap paling cocok bagi siswanya. Jadi pada tahap pengembangan bahasa kedua ini anak sudah sekolah ya. Jadi bahasa kedua itu kebanyakan diberi oleh guru. Itu. Selanjutnya di sini ada pemerolehan bahasa kedua secara alamiah adalah pemerolehan bahasa kedua atau asing yang terjadi dalam komunikasi sehari-hari. Bebas dari pengajaran atau bebas dari pimpinan guru. Tidak ada keseragaman cara dan setiap individu memperoleh bahasa keduanya secara bebas, secara individunya itu. Jadi ketika bahasa yang selanjutnya ini atau bahasa kedua yang alamiah ini tuh bisa didapatkan ketika anak sedang bermain sesama temannya atau ketika anak sedang berbicara sendiri atau anak sedang berimajinasi seperti itu. Sekian penjelasan dari saya dan tujuan hidup saya adalah untuk membahagiakan kedua orang tua saya dan bisa menjadi berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Itu saja.
Dan cita-cita saya itu sebenarnya pengen banget jadi istri yang soleha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.